Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the 7th group and we would like to deliver our discussion about pedagogy, models of teaching and classroom management. Before start our material, let us introduce ourselves first. My name is Rahma Pangestu. My name is Elsyafa Azinisa. And my name is Erinta. Okay, first, pedagogy. Pedagogy is an approach towards teaching students, whether it is the theory of practice of educating. It's how they approach their teaching style and relates to the different theories they use, how they give feedback, and the assessment they set. When people refer to pedagogy of teaching, it means how the teacher delivers the curriculum to the class. Pedagogi itu berasal dari kata Yunani yang dari kata ped yang artinya anak dan agogos artinya membimbing. Jadi intinya tuh pedagogi adalah strategi atau metode mengajar. The way of teaching students. Bagaimana cara kita mengajar siswa menggunakan cara ataupun strategi apa. Next, research on teacher thinking. Research on teacher thinking or teacher cognition is an essentially cognitive information processing view of teacher activity and its origin in different types of thought. Primarily rational, although not always conscious on routines for teaching are well established. Research on teacher thinking asks teachers to think a lot, describe their thoughts and decision process, and to make the invisible aspect of teaching visible. Jadi penelitian tentang pemikiran guru atau kognisi guru pada dasarnya merupakan pandangan pemrosesan informasi kognitif tentang aktivitas guru dan berakar pada berbagai jenis pemikiran, terutama yang bersifat rasional, meskipun tidak selalu disadari ketika rutinitas mengajar sudah mapan. Penelitian tentang pemikiran guru meminta guru untuk berpikir dengan lantang, menggambarkan proses berpikir dan pengambilan keputusan mereka, dan untuk membuat aspek-aspek yang tidak terlihat dari pengajaran menjadi pemahaman tentang bagaimana guru membuat keputusan, memecahkan masalah, dan mengembangkan strategi untuk pengajaran yang efektif. Penelitian ini dapat mencakup berbagai bidang, contohnya psikologi kognitif, psikologi pendidikan, dan pendidikan guru. Next, component of language pedagogy. Di sini ada 4. Yang pertama, ideational. Ideational is ideas or concept about what constitutes knowledge of a language and what the process of learning a language consists of. Next is ideological. Ideological is centrally involves the pursuit of an ideal, a desire to change, maintain, or resist the order of the world in some way through the practice of pedagogy. Next is managerial. The making of practical decisions of various kinds in the planning and conduct of teaching, both at the individual teacher's level and the institutional level. And the last is operational, has to do with pedagogic action or practice. Operationally, teaching is a matter of translating learning theory into teaching action and using teaching action as a source with which to confirm, disconfirm, or help develop learning theory. Jadi ideational itu ide atau konsep tentang apa yang membentuk pengetahuan tentang bahasa atau proses belajar bahasa. Next, ideological. Ideological ini mengacu pada keyakinan atau gagasan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mencapai suatu tujuan atau ideal tertentu. Ini melibatkan upaya untuk mengubah, menjaga, atau menentang tatanan dunia melalui praktik pendidikan. Next, managerial. Itu merupakan pengambilan keputusan praktis dari berbagai jenis dalam perencanaan dan pelaksanaan pengajaran, baik tingkat individu guru maupun tingkat institusi. And the last is operational.
operasional ini berkaitan dengan tindakan atau praktik pedagogik. Secara operasional, mengajar adalah masalah menerjemahkan teori belajar ke dalam tindakan mengajar dan menggunakan pengajaran. Next is transmission teaching. Transmission teaching is an approach where knowledge or information is delivered directly from the teacher or instructor to the students without much interaction or active participation from the students. This often involves methods such as lectures, presentation, or demonstration, where the teacher plays a major role in transferring information to the students. Main features the teacher role is to present new information. Teacher controls all aspects of the learning context. While class teaching, students usually seated facing the teacher. Pengajaran transmisi adalah pendekatan di mana pengetahuan atau informasi disampaikan secara langsung dari guru atau instruktur kepada siswa tanpa banyak interaksi atau partisipasi aktif dari siswa. Hal ini sering kali melibatkan metode seperti ceramah, presentasi, atau demonstrasi di mana guru memainkan peran utama dalam mentransfer informasi kepada siswa. Fitur utama peran guru adalah menyajikan informasi baru. Guru mengontrol semua aspek dari konteks pembelajaran. Pengajaran seluruh kelas, siswa biasanya duduk menghadap guru. Waktu terikat pada pelajaran dengan pengaruh yang kuat dari silabus dan pengujian. Pendekatan pengajaran di mana guru atau instruktur secara aktif meneruskan pengetahuan kepada siswa atau peserta didik. Dalam metode ini, guru seringkali berperan sebagai sumber utama informasi, sedangkan siswa lebih pasif. Kurangnya interaksi siswa dan kurangnya pengembangan keterampilan kritis atau kreatif. Next, transmission is grounded in the following belief. Transmisi didasarkan pada keyakinan berikut. Yang pertama, memorization and practice are key means of learning. Jadi, menghafal dan berlatih adalah cara utama untuk belajar. And next, teacher talk. Pembicaraan guru ini merujuk pada gaya pengajaran di mana guru secara dominan berbicara dan menyampaikan informasi kepada siswa tanpa banyak interaksi atau keterlibatan aktif dari siswa. Next, reinforcement and repetition are essential components of effective learning. Maksudnya adalah pernyataan ini menekankan pentingnya pengulangan dan penguatan dalam pembelajaran yang efektif. Dengan mengulangi informasi dan memperkuatnya melalui berbagai cara seperti latihan, diskusi, aplikasi praktis, siswa dapat memperdalam pemahamannya dan mengingat informasi dengan lebih baik. And the last is, knowledge is finite and well-defined, and the teacher has mastery of it. Maksudnya adalah pernyataan ini menyiratkan bahwa pengetahuan guru dapat diukur dan dibatasi, dan guru memiliki penguasaan dan pengetahuan tersebut. Next is criticism of transmission atau kritik. Ada dua tokoh di sini yang mengkritik transmission teaching. Yang pertama ada Bernays, dan yang kedua ada the Brazilian educationalist, yaitu Paulo Freire. Bernays critiques the reliance of transmission on established knowledge, limited communication patterns, and cost control of students' participation. The emphasis on facts-based instruction and testing. Jadi Bernays mengkritik bahwa ketergantungan transmisi pada pengetahuan yang sudah mapan terbatas, pola komunikasi, dan kontrol yang ketat terhadap partisipasi siswa. Penekanan pada instruksi dan pengujian berbasis fakta cenderung membatasi pola komunikasi dan kontrol yang ketat terhadap partisipasi siswa. Bernays menyoroti penekanan berlebihan pada instruksi dan pengujian berbasis fakta yang dapat menghambat pengembangan kreativitas dan pemikiran kritis siswa. Jadi di sini maksudnya tuh yang aktif tuh cuma guru, siswanya tuh pasif, kurang. Dan yang terakhir,
Menurut Paulo Freire, dia mengkritik transmission ini sebagai perbankan di mana peserta didik diserahkan konten yang diceritakan, analisis yang cermat terhadap hubungan guru siswa di tingkat manapun, di dalam atau di luar tingkat manapun, di dalam atau di luar sekolah akan mengungkapkan karakter naratif yang mendasar. Hubungan ini melibatkan subjek yang bercerita, yaitu guru, dan objek yang sabar dan mendengarkan siswa. Tugas guru adalah mengisi para siswa dengan narasinya. Maksudnya adalah di sini guru hanya menyampaikan konten atau pembelajaran, sementara siswa diposisikan hanya sebagai objek yang pasif, yang hanya mendengarkan. Freire menyoroti pentingnya membangun hubungan yang lebih demokratis antara guru dan siswa, di mana siswa didorong untuk lebih aktif lagi berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan menjadi subjek yang terlibat dalam pembentukan pengetahuan mereka sendiri. Okay, next will be presented by Rahma. Okay, the next material is the contribution of constructivist psychology. Constructivist views are based on a cognitive view of human learning, also been used to justify and inform more progressive pedagogies which acknowledge the central contribution of the learner to create their own knowledge and understandings, to make their own connection and generate their own meanings. Constructive psychology emphasizes the active role of individuals in creating their own understanding and knowledge of the world through experience and reflection. Maksudnya, psikologi konstruktivis menekankan peran aktif individu dalam menciptakan pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri tentang dunia melalui pengalaman dan refleksi. It suggests that learning is not just about absorbing information but also about constructing meaning from it. Jadi, belajar itu tidak hanya menyerap informasi namun juga menkonstruktif maksud dari pembelajaran. Next is the key contributor of constructive psychology. Ada Jean Piaget sama Lev Vygotsky. Yang pertama, Jean Piaget. People learn through the interaction of thought and experience and go through a sequential series of developmental stages of increasing cognitive complexity, emphasizing individual exploration and discovery. Piaget's work focused on cognitive development and how children actively construct knowledge through interaction with their environment. Second, Vygotsky is knowledge is based on categories derived from social interaction rather than observation, and the way we look at things it is important as what we look at, a social based or social constructivism. Vygotsky emphasizes the role of social interaction and language in cognitive developments, suggesting that learning is collaborative process. Jadi bedanya Jean Piaget dan Vygotsky itu, Jean Piaget lebih ke arah observasi dan pengalaman, sedangkan yang Vygotsky itu interaksi sosial dan kolaborasi. Selanjutnya, discovery or exploratory teaching. Discovery or exploratory teaching is an approach where students are encouraged to explore and discover concepts on their own, often through hands-on activities, experiments, or problem-solving tasks. The teacher's main responsibility is in assisting learners. This approach is rooted in constructivist theory, which suggests that learners actively construct their own understanding of the world. In discovery teaching, teachers act as a facilitators, guiding students through the learning process rather than providing them with direct instruction. This approach is believed to promote deeper understanding and long-term retention of concepts as students are actively engaged in learning process.
Jadi maksudnya discovery or exploratory teaching ini adalah dimana murid mengeksplor konsep atau pembelajaran sendiri dan tugas guru itu sebagai asisten dan tidak lebih sebagai guiding dan tidak memberikan instruksi secara langsung. Jadi murid belajar lebih mandiri. Progressive teaching or PGAT focus on children learning in terms of how they accommodate and assimilate new knowledge through direct experience. Next is principles of progressive pedagogy. First is creating conditions which allow children to discover things for themselves. Second, creating opportunities to enable children to have direct, concrete experience and which involve action as well as listening, speaking, and writing. Third, referring to children's out-of-school experience in lessons. Use of activities and techniques like guessing game, question and answer session to elicit ideas from children rather than tell them directly. Not strictly defining the plan for the lesson in advance, not defining the criteria for successful learning. Selanjutnya, social constructivist pedagogies. Teaching and learning approaches that are based on the idea that learning is an active process of constructing knowledge rather than passively receiving it. In social constructivism, learners are seen as actively participating in their learning, building new understanding and knowledge through interaction with others and the environment. Jadi maksudnya teaching approach ini menekankan pada murid yang belajar secara mandiri dan tidak terpaku kepada pelajaran yang diterima oleh guru. Mereka harus bisa mengembangkan ide mereka sendiri. Key concept in social constructivism. Vygotsky idea about language as a communicative or cultural tool, as a psychological tool. Zone of proximal development or ZPD, the gap between what a learner can do without help and what they can achieve with guidance and support from a more knowledgeable author such as teacher, parent, or peer. Zone of proximal development or ZPD is a concept developed by Lev Vygotsky, a psychologist known for his work in constructivist theory. The ZPD refers to the gap between the can do without help and what they can achieve with guidance and support from a more knowledgeable author such as teacher and parent. Vygotsky believed that learning should occur within the ZPD as this is where the most effective learning takes place. When a learner is challenged to go beyond their current level of understanding but is provided with the right support and guidance, they can reach higher level of cognitive development. Jadi maksudnya learner bisa melakukan sesuatu hal tanpa bantuan dan mencapai sesuatu level yang di atas mereka dengan support dari orang yang lebih mengerti atau yang lebih berpengetahuan seperti teacher atau parent. Selanjutnya, scaffolding, providing support and guidance to learners as they engage in challenging tasks, gradually reducing the support as learners develop their skill and understanding. Nah, ini langkah selanjutnya adalah menyiapkan support dan guidance kepada learners, tapi secara bertahap mengurangi support ketika learners itu berhasil mengembangkan skill mereka. Appropriation is the process by which learners make knowledge their own by integrating it into their existing cognitive structure and experience. Jadi ini seperti the process by which learners make knowledge their own by integrating it in their existing cognitive structure and experience. Jadi mode belajarnya seperti melibatkan pengalaman dan memberikan
keluasan atau ide baru meluaskan ide-ide mereka sesuai dengan pengalaman yang telah mereka miliki. Dan next material will deliver by Erinta. Okay, next material is teaching models. There are 3 types of teaching models. The first one is assisted performance, an approach in which teachers provide assistance and support to students as they work in their zone of proximal development to help them achieve understanding and success in the task or concept being learned. Jadi maksudnya itu, yang pertama, teaching modelsnya itu tentang kinerja berbantuan. Jadi metode pengajaran kinerja berbantuan itu merupakan pendekatan di mana guru memberikan bantuan dan dukungan kepada siswa saat mereka bekerja di zona perkembangan proksimal untuk membantu mereka mencapai pemahaman dan keberhasilan dalam tugas atau konsep yang dipelajari. The main focus is on developing speaking and writing skills through instructional conversation where dialogue and sharing of ideas are essential. Jadi fokus utamanya itu pada pengembangan kemampuan berbicara dan menulis melalui percakapan di mana dialog berbagi ide itu sangat penting. Nah, seperti apa sih contohnya? Kayak menggunakan latihan berpasangan atau kelompok kecil di mana siswa itu bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dengan bantuan satu sama lain. Contoh yang kedua, mengadakan sesi tanya jawab atau diskusi kelompok di mana siswa itu dapat saling membantu dalam memahami materi atau konsep yang sulit. Terus contoh yang ketiga, menyediakan sumber daya tambahan seperti buku, artikel, atau video yang menjelaskan materi lebih lanjut untuk siswa yang membutuhkannya. Next, teaching models yang kedua, responsive teachings is an approach which teacher responds sensitively to students' need and progress, customizing their teaching according to students' individual learning styles and level of understanding. Jadi model teaching yang kedua itu pengajaran responsif, di mana guru itu merespons secara sensitif terhadap kebutuhan dan kemajuan siswa, menyesuaikan pengajaran mereka sesuai dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman individu siswa. This approach also integrates classroom talk and teachers' knowledge of the curriculum to create responsive learning environment and enable effective classroom management. Jadi, pendekatan ini tuh juga mengintegrasikan atau menyatukan pembicaraan di kelas dan pengetahuan guru tentang kurikulum untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang responsif dan memungkinkan pengolahan kelas yang efektif. Nah, contohnya itu kayak yang pertama, the first one is menggunakan variasi strategi pembelajaran seperti kayak ceramah, diskusi, sama kegiatan praktikum. Terus contoh yang kedua, mengamati bahasa tubuh dan ekspresi wajah siswa untuk memahami tingkat pemahaman mereka dan menyesuaikan materi pembelajaran sesuai kebutuhan. Next example is memotivasi secara positif untuk memperkuat prestasi siswa dan membantu mereka menuju pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, contoh terakhir, menggunakan bahan ajar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik dan bermakna. Jadi dengan demikian guru itu mengambil pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa serta menyesuaikan metode pengajaran dan interaksi kelas sesuai dengan konteks dan perkembangan siswa. Okay, next, teaching models yang terakhir ada dialogic inquiry. Is an approach where the teacher facilitates learning through in-depth dialogue and reflection, encouraging students to actively seek understanding through questioning, discussion, and interaction with the subject matter and fellow students. Jadi, teaching model yang ketiga ini adalah inquiry dialogis, di mana pendekatan ini tuh guru memfasilitasi pembelajaran melalui dialog mendalam
dan refleksi, mendorong siswa untuk aktif mencari pemahaman melalui pertanyaan, melalui diskusi, dan interaksi dengan materi pelajaran serta sesama siswa. Nah, contohnya itu seperti kayak memulai pelajaran dengan memperkenalkan topik atau konsep tertentu untuk menanyakan kepada siswa apa mereka mengetahui tentang topik yang sedang dibahas. Terus, mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong siswa agar memikirkan berbagai kemungkinan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terus, contoh yang selanjutnya itu mendorong siswa untuk melakukan penelitian mandiri atau kolaboratif atau berkelompok tentang topik yang dibahas tadi, baik melalui bahan bacaan, eksperimen, atau diskusi kelompok. Terus selanjutnya, last material is other perspective on pedagogy. There is 3 other perspective. The first one is repertoires of teachings. This perspective encompasses the range of approaches, styles, and tools that teachers use to achieve learning objectives and facilitate student understanding. With this perspective, teachers are expected to have a variety of skills and approaches that can be adapted to needs and characteristic of students and different learning context. Jadi perspektif yang pertama ini yaitu perspektif repertoire. Jadi mencakup beberapa pendekatan, gaya, dan alat yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman siswa. Jadi dengan perspektif ini, guru itu diharapkan memiliki beragam keterampilan dan pendekatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta konteks pembelajaran yang berbeda. Contohnya itu seperti pendekatan langsung. Jadi guru itu memberikan informasi secara langsung pada siswa kayak seperti ceramah, presentasi, atau pengajaran secara langsung. Terus contoh yang kedua itu pembelajaran kolaboratif atau kelompok ya. Jadi guru itu memfasilitasi diskusi kelompok atau kerjasama antar siswa untuk mempromosikan kolaborasi dan pemecahan masalah secara bersama. Terus contoh yang terakhir, pembelajaran berbasis proyek. Jadi guru itu memandu siswa dalam merancang dan mengelola serta menyelesaikan proyek-proyek berbasis tugas. Jadi hal ini tuh memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka secara praktis. Next, other perspective is artistry and tact in pedagogy. This perspective involves the application of creativity and a deep understanding of the needs and uniqueness of individual students and the learning context. Teachers are regarded as artists who use a variety of tools, techniques, and approaches to facilitate effective and relevant learning. Jadi perspektif yang kedua ini yaitu perspektif seni dan kebijaksanaan dalam pedagogi. Perspektif ini itu melibatkan penerapan kreativitas dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan keunikan individu, siswa, serta konteks pembelajaran. Jadi, guru itu dianggap sebagai seniman yang menggunakan beragam alat, teknik, dan pendekatan untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif dan relevan. Contohnya itu kayak merancang aktivitas pembelajaran yang menarik dan menantang seperti proyek, seni, permainan peran, atau diskusi yang memancing pemikiran yang kritis. Contohnya lagi, mengintegrasikan elemen seni seperti kayak gambar, musik, atau drama dalam pengajaran untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Jadi kayak menyatukan pembelajaran itu dengan seni. Oke, last other perspective is critical pedagogy. This perspective emphasizes being critical and reflective of power structures, inequalities, and social injustices. The aim is to empower students to understand and cope with complex social realities and act as agents of positive social change. Jadi, pedagogi yang terakhir itu pedagogi kritis, yaitu pedagogi ini dalam pendidikan itu menekankan kritis dan reflektif terhadap struktur kekuasaan,
kesetaraan, dan ketidakadilan sosial. Jadi tujuannya itu untuk memberdayakan siswa supaya memahami dan mengatasi realitas sosial yang kompleks dan bertindak sebagai agen perubahan yang positif. Nah, contohnya itu kayak menganalisis teks atau materi pelajaran untuk memahami perspektif dan kepentingan yang mendasarinya. Contoh yang kedua itu mendorong siswa untuk mempertanyakan dan menantang norma-norma sosial yang ada. Dan contoh yang terakhir dari other perspective on pedagogy ini mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman dan yang mendalam tentang kekuatan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Sudah, itu saja dari kelompok kami. Is there any question? You can drop in WhatsApp group. Thank you. Conclusion. The suggest of approaches to the classroom management process in terms of relationship between order, opportunity, and care, through the relationship between teachers and learners and how they manage classroom space and time. Rather than see these ideas as exclusive choices, however, it may be more helpful to see them as possibilities. In teaching and learning, there is inevitably a gap between planning and action, and pragmatic decision-making is often more appropriate for classroom management. The guiding principle in pedagogy, as in classroom management, is fitness for purpose. Students' learning is the primary goal, and teachers search for the most appropriate and productive means meeting the student goals, managing the context through their chosen and improved pedagogies.